Hi student, I am Mr. Satria Adi Nugraha. I am teacher Social Studies in Mutiara Bangsa Tree School. Chapter 1. Interaction between Asian countries and other countries. Yang artinya bab 1 itu interaksi antar negara dengan negara lainnya. Kita ketahui bahwa interaksi antar benua atau antar negara itu selalu terjadi di dalam ruang. Kita sudah mempelajari ruang itu apa di kelas 7 dan di kelas 8. Next, the location and area of Asia and other continent, yang berarti letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita ketahui bahwa dasarnya di bumi ini memiliki 7 benua, tetapi hanya 5 saja yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Ingat, konsepnya di benua ini hanya 5 saja, ya. 5 benua saja yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. 2 benua itu tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Dari 5 benua tersebut, kan kita ketahui bahwa letak benua, masing-masing benua itu sangat berbeda. Dari letak wilayah, letak geografis, dan lain-lain. Bahkan dari cuaca juga sangat berbeda. Kita mulai urutkan ya dari benua yang paling besar sampai benua yang paling kecil. Yang pertama kita ketahui bahwa benua Asia itu benua yang paling besar. Ya, di sini keunikan benua Asia itu dia berbatasan langsung dengan Rusia, negara Rusia. Sehingga kita ketahui di benua Asia itu ada gunung tertinggi yang bernama Himalaya. Itu sangat tinggi dan menjadi ciri khas benua Asia. Lanjut. Benua yang kedua itu ada benua Amerika. Terus ada benua Afrika. Terus ada benua Eropa. Dan yang terakhir, yang paling kecil itu benua Australia. The next, ASEAN continent, yang berarti benua Asia atau pembagiannya itu terbagi menjadi beberapa wilayah. Ya, ada region atau wilayah itu Asia Barat, ya, yang pertama. Ada Asia Barat Daya, ya, ada Timur Tengah, terus Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Yang terakhir, ini yang paling unik dari benua Asia, yaitu langsung berbatasan dengan Rusia. Negara Rusia, ya, kita ketahui luas wilayah negara Rusia itu paling luas di antara benua atau negara-negara lainnya. Jadi negara Rusia itu negara yang paling luas yang ada di bumi ini. Benua Asia juga memiliki karakteristik, ya. Karakteristik ASEAN continent itu yang pertama, kita harus mengetahui dulu letaknya itu, letak geografisnya seperti apa. Letak geografis dari benua Asia itu 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur dan 11 lintang selatan sampai 80 lintang selatan, ya. Saya ulangi lagi, itu tadi Sir belum menyebutkan 26 derajat. Di situ nanti Sir akan terangin di slide sebelah kanan Sir. Itu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Puncak tertinggi, ya, Gunung Everest, ya, yang mencapai 8.848 meter, ya, di bawah permukaan laut. Terus ada danau terbesar. Danau terbesar di benua Asia itu ada Danau Laut Kaspia, ya. Nanti bisa baca di buku yang Sir kasih. Eropa continent. Ya, kita ketahui bahwa benua Eropa itu dikenal dengan benua biru. Ada yang tahu kenapa dikenal sebagai benua biru? Ya, di sini Sir akan menjelaskan, ya. Orang Eropa itu memiliki ciri khas bermata biru, sehingga benua tersebut diberi nama benua biru. Gitu. Benua Eropa itu terbagi atas 4 wilayah atau region, ya, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur,
Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Negara-negara di Eropa itu melalui ikatan secara ekonomi dan politik itu melalui lembaga Uni Eropa. Ya, paham sampai sini? Oke, yang selanjutnya ada benua Australia. Benua Australia ini benua yang paling kecil, ya. Benua Australia ini dikenal juga sebagai ciri khasnya itu ada hewan yang bernama kanguru yang tidak dimiliki oleh benua lain seperti itu. Jadi, benua Asia itu letak astronomisnya 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Ya, Australia memiliki iklim tropis di bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia, sebagai wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Jadi memiliki dua ya, iklim tropis dan memiliki iklim subtropis. Ya, yang ketiga, ini catatan penting nih untuk benua Australia. Benua Australia itu puncak tertingginya ada puncak Mawson ya, itu tingginya 2745 meter. Nah, itu bagian terendah, itu kan yang tertinggi. Ini bagian yang terendahnya itu ada Danau Erie ya, itu 15 meter di bawah permukaan laut atau sungai itu. Yang berikutnya ada benua Afrika atau African Continent ya. Ini ada ciri khas nih untuk benua Afrika ya. Benua Afrika itu memiliki ciri khas atau dijuluki sebagai benua hitam. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada, saya akan jelasin. Afrika itu penduduknya mayoritas berkulit hitam. Maka dari itu, benua Afrika itu dijuluki sebagai benua hitam. Oke, karakteristik dari benua Afrika. Karakteristik dari benua Afrika ini, Afrika itu dijuluki sebagai benua hitam. Ada yang tahu nggak? Atau karena di sana nggak ada matahari ya kok dijuluki benua hitam? Ternyata tidak. Dijuluki benua hitam karena masyarakat di benua Afrika itu mayoritas berkulit hitam. Maka dari itu benua Afrika itu dijuluki sebagai benua hitam. Nah, letak wilayahnya selain tadi ada karakteristik dijuluki sebagai benua hitam, kita harus ketahui juga ada letak wilayahnya. Letak wilayahnya itu terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Iya. Afrika dilewati juga dilewati garis khatulistiwa sama seperti benua Asia ya. Dan di sana benua Afrika itu beriklim tropis. Maka dari itu kemungkinan masyarakatnya berkulit hitam karena beriklim tropis. Tetapi benua Asia juga beriklim tropis, tidak dijuluki sebagai benua hitam ya. Tapi ini karakteristik dari benua Afrika gitu. Oke. Yang selanjutnya dari benua Amerika. Kita ketahui bahwa Amerika itu terkenal dengan edukasinya, pendidikannya. Di Amerika itu tingkat pendidikannya sangat luar biasa ya, karena di sana dari teknologi juga mendukung, sumber daya manusia juga mendukung. Nah, seperti itu. Dan lanjut, karakteristik dari benua Amerika itu sering juga disebut sebagai benua merah. Tadi ada benua Afrika disebut sebagai benua hitam. Dan kalau benua Amerika itu disebut sebagai benua merah. Kenapa demikian ya, Sir? Saya kok jadi bingung? Jangan bingung. Karena masing-masing benua itu memiliki karakter masing-masing. Nah, karakteristik dari benua Amerika itu dijuluki sebagai benua merah. Mengapa demikian? Karena di sana terkenal dengan mahendi ya, atau henna yang sering dilukis-lukis di tangan yang warnanya merah, berwarna merah. Itu karakteristik dari benua Amerika. Ada lagi karakteristiknya itu letak astronomisnya. Letak astronomis dari benua Amerika itu 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan
dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur, gitu ya. Benua Amerika ini memiliki semua iklim di dunia itu benua Amerika memiliki. Jadi ada musim dingin, ada musim gugur, ya. Pokoknya yang ada di bumi, benua Amerika memiliki iklim tersebut. Oke, setelah menonton video pembelajaran hari ini, ya, terus Sir minta kalian membuat mind mapping, ringkasan mind mapping ya. Membuat ringkasan dalam satu kertas, dibuat semenarik mungkin dari materi yang video tadi, dan Sir juga akan share buku online ke grup psikologi ya, atau nanti ke grup WA, sehingga dapat mempermudah kalian untuk membuat penugasan ini. Oke student, we will stop here. We will continue this next week. And if you have question, you can tell me via WA or email. Okay, stay safe and healthy. God bless you all.